Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulwa Inindiska Aisyah dengan NIM 0902062404. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama input dan output komputer, yang kedua ada direct memory access atau DMA, yang ketiga ada USB dan USB Type-C. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu input dan output komputer. Perangkat input dan output berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan pengguna atau lingkungan luar. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer agar bisa diproses. Contohnya seperti keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan pointer, scanner untuk menyalin gambar, dan mikrofon untuk merekam suara. Sementara itu, perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer kepada pengguna. Misalnya, monitor untuk menampilkan gambar, printer untuk mencetak dokumen, speaker untuk mengeluarkan suara, dan proyektor untuk menampilkan tampilan ke layar besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Direct Memory Access atau DMA. Direct Memory Access atau DMA adalah salah satu teknik penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk mempercepat proses transfer data antara perangkat input atau output dan memori utama. Biasanya saat terjadi pertukaran data, CPU atau prosesor harus mengontrol semua proses, mulai dari membaca data dari perangkat input atau output, menulisnya ke memori, sampai memastikan proses selesai. Namun, cara ini tidak efisien karena CPU atau prosesor harus menunggu proses transfer selesai sebelum bisa melanjutkan tugas lain. Dan disinilah DMA berperan. Dengan DMA, input atau output modul dapat langsung mentransfer data dari memori utama tanpa campur tangan CPU secara penuh. CPU hanya akan mengatur proses di awal, misalnya memberitahu DMA apa yang harus ditransfer dan kemana data disimpan. Dan di akhir saat transfer selesai. Selama proses berjalan, DMA controller yang akan menangani semua operasi data. Hal ini membuat CPU bisa tetap bekerja, mengerjakan instruksi lain, sementara transfer data berlangsung di latar belakang. Contohnya adalah ketika komputer menyalin file besar dari hard disk ke RAM atau membaca data dari kartu jaringan, DMA memungkinkan proses tersebut berjalan lebih cepat dan efisien tanpa membebani CPU. Keuntungan utama dari pengguna DMA yaitu meningkatkan kinerja sistem karena transfer data lebih cepat, mengurangi beban kerja CPU, dan mendukung multitasking, di mana CPU bisa tetap menjalankan program lain saat data ditransfer. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu USB dan USB Type-C. USB atau Universal Serial Bus adalah standar konektor yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal, seperti flash disk, printer, keyboard, dan kamera ke komputer. USB telah mengalami beberapa generasi peningkatan kecepatan, mulai dari USB 1.0 dengan kecepatan 12 MB per second, USB 2.0 dengan 480 MB per second, hingga USB 3.1 yang bisa mencapai 10 GB per second. Sementara itu, USB Type-C adalah versi terbaru yang lebih cepat dan lebih efisien, dan juga punya desain simetris, jadi bisa dicolok bolak-balik. Selain transfer data, Type-C juga bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat dan mentransfer video atau audio, cukup dengan satu kabel saja. Dua jenis port ini sangat populer karena praktis, serbaguna, dan kompatibel dengan hampir semua perangkat modern. Sekarang, USB dan Type-C sudah menjadi standar utama di laptop, smartphone, hingga perangkat elektronik lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.